Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya. Sobat Hobis, pada vlog saya kali ini saya akan sharing ke kalian tentang, tetap sama ya. Jadi saya sharing tentang Cana Auranti saya yang di belakang saya ini. Nah, apa yang saya sharingkan ke kalian adalah treatment ya. Kalau kalian mengikuti channel saya dari sebelum-sebelumnya, pasti nggak asing pada Cana Auranti di belakang saya ini ya. Apa yang buat beda dengan yang sebelumnya ya, yaitu kalau kalian lihat ini, nah sudah tidak ada, harusnya berupa kayu ya, kayu yang besar. Jadi tanknya sudah kelihatan longgar ya. Jadi si ranti saya ini renangnya pun sudah enak ya. Jadi setelah saya angkat itu dia langsung berenang secara bebas ya, karena nggak ada kayu yang besar di dalamnya. Nah, apakah mentalnya juga berubah? Nah, itu yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi saya akan sharing ke kalian bagaimana melatih Cana, terutama Auranti ya. Yang Auranti itu terkenal dengan mentalnya yang barbar, yang mangap-mangap. Jadi itu bahasan saya kali ini. Bagaimana melatih Cana Auranti kita supaya mentalnya itu barbar atau mangap-mangap. Gondrong, mangap-mangap. Itu yang diinginkan para keepers ya. Jadi terus ikuti terus vlog saya, jangan lupa kalian subscribe. Ya Sobat Hobis, jadi bisa kan lihat itu penampakan Auranti saya. Masih acak-acakan ya, karena ini belum saya tata lagi. Cuma saya angkat kayunya. Jadi tanaman kadakannya itu langsung ya diacak-acak. Karena rumahnya sudah lebih luas, karena nggak ada kayunya, langsung dia berenang bebas. Nah, pengaruhnya di mental, apakah dia up mentalnya? Jawabannya iya. Jadi mentalnya langsung naik ya, karena ruang geraknya pun lebih leluasa, mentalnya up. Nah, kalau seperti ini kita latih mangap-mangap, sangat-sangat bisa ya. Nah, pertanyaannya sekarang, melatih Cana kita mangap-mangap itu butuh berapa lama? Pasti itu yang tanyakan ya. Kalau kalian lihat di channel-channel lain, pasti ada yang pembahasan mengenai melatih ikan Cana supaya mangap-mangap. Butuh berapa lama sih? Jawabannya itu adalah tergantung karakter si ikan. Jadi kembali lagi ya, karakter si ikan ya. Apakah ikan itu mentalnya emang dari awal itu sudah berani? Sama ya, kalau menurut saya kayak gitu. Jadi seperti hewan lain misalkan, seperti hewan piaraan kucing misalkan, ada kucing itu yang alam sifatnya ya, ada juga kucing itu yang suka main ya, jadi suka nyakar, suka ngikit. Nah, jadi itu kembali ke karakter. Sama dengan Cana Auranti ini ya. Cana Auranti terkenal dengan mentalnya yang mudah marah ya, itu. Jadi kalau Cana kalian mudah respon tangan, itu gampang kita melatihnya ya, kecuali yang mager. Nah, itu agak susah, bukan berarti nggak bisa, tapi butuh proses lagi ya. Ini sekalian lihat, ini saya dapatnya bulan Februari, sekarang sudah Desember ya, bulan Agustus, maaf, bulan Agustus, sekarang sudah bulan Desember, kurang 4 bulan ya. Ini di sini baru kemarin saya angkat kayunya. Dulu waktu saya masukkan sini, saya kan ini sebagai pajangan ya, saya suka itu sama basket itu, tapi ruang geraknya kurang leluasa. Kemarin waktu saya ambil, nah mentalnya seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini kita ngelatih untuk mangap-mangap itu sangat gampang ya. Karena apa? Melatih mangap-mangap itu adalah yang pertama itu membuat kaget si ikan ya, membuat kaget si ikan, terus kita ulangi. Kalau ikan merasa frustasi atau marah, dia akan masuk ke mode fight atau fighting ya. Jadi mereka langsung otomatis semangat.
Ya, caranya adalah langkah pertama pastikan channel kalian mentalnya bagus. Ya, jadi tandanya apa mental bagus itu? Ya, berenang di tengah, nggak mager ya, dia aktif berenang. Ya, berenang ke kanan ke kiri, kemudian dorsalnya itu mengembang, ya seperti ini. Respon tangan. Nah, setelah dia respon tangan, dia mau flaring nggak? Kita latih mereka untuk flaring dulu ya. Jadi tangan kita mengepal seperti ini ya. Apakah dia menjauhi kita atau dia malah mendekati kita, jadi flaring. Jadi langkah melatih flaring dulu ya. Sebentar, bagaimana melatih mereka flaring dengan ini, dengan kaca ya. Apakah dia flaring? Kalau channel kita dengan kaca sudah respon flaring, nah itu lebih mudah, cepat untuk melatih ke mental yang mangap-mangap. Ini respon kaca, tadi dia sudah flaring kaca ya. Jadi harus apa namanya, oh kok blur, sebentar ya, maaf agak goyang. Jadi kita harus terus berinteraksi dengan mereka. Nah seperti tadi proses pertamanya, ikan kita itu harus respon tangan dulu. Kalau ikan respon tangan berarti responnya itu berani, dia sudah mulai berani ya. Nah temboloknya sudah membesar ya. Jadi kalau dia flaring, temboloknya itu besar, kemudian siripnya, dorsal dan ekor itu mengembang. Jadi seperti mereka itu melihat musuhnya di kaca. Nah seperti itu ya. Itu enggak beberapa hari ya, rutin tiap hari seperti itu, bisa seminggu atau lebih ya. Lihat kondisinya, kalau lihat temboloknya sangat besar ya. Jadi harus kita telaten tiap hari itu, melatih seperti itu. Kemudian kacanya ini tips juga, kacanya itu kalian taruh gini ya. Kalau kalian misalkan malam ya, nah kalian taruh seperti ini. Jadi kalau dia melihat kaca, dia berenang kan, dia melihat kaca, dia langsung flaring. Jadi itu ya, biasakan dia flaring kaca dulu. Kalau dia sudah flaring kaca, kemudian kita ajari mereka dengan flaring tangan. Jadi melihat tangan kita itu seperti musuh ya, seperti itu. Jadi ada tahapannya seperti itu ya. Harus sabar kita, jangan terburu-buru terus gedor-gedor kaca terus gitu, jangan, malah bisa down ya, karena mereka stres juga. Bertahap ya. Terus mungkin ada pertanyaan seperti ini, kalau pakai kaca itu dia nggak mau flaring, malah dia menjauhi ya. Jadi stop dulu, jangan seperti itu. Jadi kita mainkan tangan kita dulu, harus respon tangan dulu ya, harus respon tangan dulu. Bagaimana cara respon tangan ya? Kalau kita memberikan pakan, itu kita mainkan pakan kita, jadi pakan hidup ya. Jadi misalkan cacing atau jangkrik atau lainnya, kita mainkan dulu supaya apa, dia itu mengikuti mangsanya, seperti itu ya. Jangan langsung dimasukkan aja, mainkan dulu, mainkan. Kalau pertama kurang respon nggak apa-apa, pokoknya terus, intinya itu kita harus telaten ya, terus nggak boleh bosan-bosan seperti itu ya. Kalau dia respon pakan, kita masukkan, kemudian kita respon jari. Jadi jari kita kan nggak ada pakannya, kita ginikan aja, kita mainkan ya, sampai dia benar-benar mengikuti jari kita ya. Kemudian kalau sudah respon jari atau tangan aman, kemudian baru kita ke kaca ya. Usahakan kacanya besar ya, usahakan kacanya besar agar badan si ikan itu tampak, hampir semua tampak ya. Jadi seperti itu prosesnya. Kalau dari sini sudah mulai temboloknya itu mulai membesar, nah itu dia belajar flaring kaca. Jadi bertahap sobat. Nah kayak gitu kan, jadi temboloknya itu membesar. Jadi jangan terburu-buru untuk gedor-gedor kaca ya. Yang punya Aranti pasti pengen lah Aranti itu mangap-mangap. Istilahnya mangap-mangap itu mental paling apa ya,
paling yang dicari-cari kan, dari mangap-mangap. Apalagi tangan kita nggak usah gedor kaca, tempelannya dia mangap-mangap. Wah, itu yang menjadi daya tarik atau impian para keepers ya. Saya sebenarnya nggak suka seperti itu, tapi saya ini sharing aja ya. Jadi kita lihat perkembangannya, terus ikuti vlog saya. Si Bagong ini namanya Bagong ya, dia mau mangap-mangap itu berapa hari atau berapa minggu ya, atau malah berapa bulan. Nanti kita coba lihat aja. Jadi ini baru saya angkat kemarin ya, dia sudah mulai adaptasi. Saya angkat itu dia nggak stres ya, dia terbiasa. Jadi gitu. Kenapa terbiasa? Karena saya kalau bersihkan kaca itu tangan saya masukkan ya, pernah digigit, lumayan rasanya ya, ukuran segini. Jadi gitu. Jadi kita harus sering interaksi. Ini percobaan hari pertama belajar mangap-mangap. Nanti sobat ikuti terus ya, saya update perkembangannya, insya Allah 1 minggu sekali. Nanti kalau kalian sudah capek ya wis, kacanya aja taruh ya, taruh aja, nanti kamu taruh. Nah ini kalau tersamping ya, tempoloknya. Kalau tempoloknya sudah terbiasa besar flaring, dia pasti akan mode ceguan ya. Ceguan, jadi kayak ceguan itu, jadi mantuk-mantuk kepalanya. Tandanya dia sudah mulai emosi itu ya, jadi mode fighting itu. Nah ya, seperti itu ya. Jadi ini ada kacanya sebelah ini. Terus seperti itu. Jadi kita harus interaksi. Jadi kalau sudah gitu ya wes, kita taruh aja ini ya. Taruh di sini atau sebelah mana. Jadi kalau kita tinggalkan, kalau dia berenang lihat kaca otomatis langsung bereaksi ya. Saya taruh di sini aja, di pojokan sini. Nah, jadi seperti itu ya sobat. Kemudian ada tips lain selain itu ya, yaitu pemberian pakan. Yang namanya predator kalau lagi kondisinya itu lapar, mentalnya pasti akan naik ya. Jadi dipuasakan ya. Kenapa? Kalau dengan puasa mereka lebih mudah marah. Jadi seperti itu. Nah ya kan, kayak gini. Ini beberapa hari nggak saya kasih makan pakan hidup ya. Beberapa hari, saya lupa berapa hari, mungkin semingguan nggak saya kasih pakan hidup. Jadi ya nggak terlalu kenyang mereka. Saya kasih pelet. Kalau kalian lihat sebelumnya bagaimana cara melatih ikan cana mau makan pelet, kalian lihat video sebelumnya ya. Ini sudah hampir semingguan nggak saya kasih pakan hidup, jadi cuma pelet aja. Jadi ini si Bagong itu doyan pelet, ingin saya biasakan dulu ya. Nah sambil saya sharing bagaimana cara melatih mereka untuk mangap-mangap. Ini hari pertama, tanknya sudah kosong seperti ini. Nah sampai ada cacak ya. Biasanya dia kan di atas, itu dia kalau istirahat bisa di tengah atau di pojokan itu, karena tempatnya sudah luas juga. Kalau kalian ada pertanyaan, nanti silakan tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab ya. Jadi di sini tempatnya kita sharing, kita berbagi informasi dalam dunia hobi yaitu cana. Ya. Bisa kalian komen juga ya, ikan cana kalian namanya apa ya? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Ini saya beri nama Bagong ya. Ukurannya sudah 30 up ini, segini. Nah, kalau pakai tangan dia masih belum respon ya, kadang respon kadang enggak ya. Kalau yang satunya di sana gelap yang agak bungkuk itu dia sudah flaring tangan, yang ini belum ya, karena ini memang nggak pernah saya latih ya, untuk pajangan aja gitu.
Ya sobat, jadi mungkin vlog saya kali ini cukup sekian. Jadi saya sharing ke kalian bagaimana sih melatih cana auranti kita supaya mentalnya itu mental barbar, mangap-mangap ya, gondrong mangap-mangap. Jadi itu impian para keepers ya kalau punya cana auranti. Ya, intinya adalah kita harus sabar ya, jangan terburu-buru untuk gedor-gedor kaca, malah bisa down nanti kalau si ikan belum siap ya. Jadi mungkin cukup sekian vlog saya kali ini. Jangan lupa kalian subscribe ya, karena dengan kalian subscribe itu memotivasi saya agar saya lebih sering sharing ke kalian membahas tentang dunia hobi yaitu ikan cana. Sekian vlog saya kali ini, saya akhiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.